Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukuende HKBP dari nomor 730 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Rabu 19 Mei 2021 dari kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 mengatakan, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, naung gabe patardo hangoluani nunga huidahami, gabe huhatik dakkon jala hubaritaho kami tuhamu, hangoluan nasa liling-liling nai, naung adong hian diadupan ni amai gabe dipapatar tuhami. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, apakah Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu? Apakah Dia yang mengendalikan hidupmu? Yohanes bersama dengan banyak orang Kristen lainnya diduga meninggalkan Yerusalem sebelum kehancuran Yerusalem oleh Kekaisaran Romawi sekitar tahun 67 Masehi. Dia melanjutkan pelayanan kerasulannya di kota Efesus, membawa serta Maria, ibunya Tuhan Yesus, ke sana. Di sana dia hingga tua melayani gereja di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, kemudian dari jemaat ada yang meninggalkan gereja karena mereka menyangkal Yesus Mesias dan Anak Allah. Ini menimbulkan masalah di tengah gereja. Mereka mulai meragukan hubungan mereka dengan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Inilah alasannya Yohanes menulis surat ini, untuk mengendalikan jemaat dan untuk meyakinkan jemaat akan keselamatan mereka. Tujuan Yohanes seperti tertulis pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 13 yang mengatakan, semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Yohanes dalam menulis suratnya agar mereka mengetahui kebenaran
dan mengalami hidup yang penuh sukacita, yang terwujud dalam hubungan yang unik antara Tuhan Yesus dan jemaatnya dalam kasih. Sudah sekitar 50 tahun sejak Yesus naik ke surga. Dan Yohanes sudah tua, tetapi masih kuat melayani. Dan dalam 50 tahun terakhir, gereja telah dikucilkan, dianiaya, difitnah, dan bahkan para pengikutnya ditekan, dipenjarakan oleh para penganut agama Yahudi dan negara Romawi. Yohanes terus memberitakan Injil Tuhan. Dia tetap setia, terus berpegang kepada Yesus apapun yang terjadi. Yohanes adalah saksi yang kuat. Yohanes mampu berbicara dengan otoritas seorang saksi Yesus dengan berkata, "Apa yang kami telah terima, apa yang kami dengar, kami nyatakan, kami saksikan, dan kami tuliskan." Yohanes adalah saksi mata. Yohanes adalah saksi telinga. Yohanes adalah saksi hidup. Karena Yohanes ada di sana ketika Yesus membawa murid-muridnya mengajarkan kepada mereka khotbah di bukit. Yohanes mendengar semua perumpamaan secara langsung pada banyak kesempatan. Yohanes mendengar orang-orang mengaku Yesus Tuhan ketika setan diusir dan melihat kegembiraan janda yang menerima putranya setelah bangkit dari kematian. Ia saksi mata karena angin ribut berhenti dan dia menghitung 153 ikan besar yang ditangkap. Dan dia melihat orang lumpuh berjalan. Dia melihat wajah Yesus ketika Yesus marah kepadanya karena menghalang-halangi anak-anak datang kepadanya. Yohanes menuliskan, hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa yang telah dinyatakan kepada kami. Oleh karena itu, ajakan kepada kita agar kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, pengasihan-Mu lah ya Tuhan yang memelihara kami hingga sekarang melewati masa-masa sulit karena terpaan pandemi coronavirus 19. Dan kami percaya kasih-Mu kekal dan tak berkesudahan selama-lamanya, memelihara dan menguatkan kami, menyelamatkan kami. Berilah kami semangat untuk hidup dalam firman-Mu dan memberitakan firman-Mu. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman yang teguh, agar kami bertekun sampai selama-lamanya oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 730 ayat 1. Memancarkan
Marilah kita berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.